Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswahanjani dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teks editorial secara lisan untuk memenuhi nilai ulangan harian bahasa Indonesia. Topik yang saya pilih adalah perilaku evil editing yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi di Korea Selatan pada acara survival show Idol. Selamat mendengarkan. Budaya Korea saat ini berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung mudah diterima oleh publik dari berbagai kalangan, sehingga memunculkan fenomena Korean Wave atau Hallyu. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Salah satu produk Korean Wave yang diminati oleh generasi milenial adalah musik K-pop. Pada 2019, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop, dan hasilnya Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Thailand dan Korea Selatan. Sedangkan untuk penayangan MV K-pop di YouTube, Indonesia berada di peringkat kedua dengan 9,9%, sedangkan peringkat pertama Korea Selatan dengan persentase yang tidak terlalu jauh, yaitu 10,1%. Salah satu acara yang dinanti-nanti oleh K-popers di Indonesia adalah Survival Show. Survival Show bertujuan untuk melahirkan grup idol dengan konsep tertentu. Survival Show biasanya berisi dari beberapa babak, di mana para peserta diminta untuk memenuhi tantangan yang telah diberikan. Peserta yang mendapatkan hasil voting 10 besar, maka ia akan debut sebagai grup baru dengan kontrak 2,5 tahun. Hal ini dilakukan salah satunya oleh stasiun TV Mnet yang telah berkontribusi banyak dalam melahirkan grup idol yang populer melalui acaranya. Sebut saja IOI, 101, ICE1, dan X1 yang merupakan grup hasil Survival Show Produce Series. Serta yang terbaru adalah Kepler yang merupakan hasil dari Survival Show Girls Planet 999. Namun, ada hal yang cukup disayangkan oleh penggemar, yakni penggunaan evil editing yang sering dilakukan oleh Mnet di setiap program survival show yang mereka lakukan. Evil editing itu apa sih? Evil editing sendiri merupakan teknik yang sering kali digunakan oleh tim produksi untuk membuat seseorang dalam suatu program acara terlihat negatif. Hal ini dilakukan demi mendongkrak rating, juga memunculkan perspektif baru di kalangan masyarakat. Beberapa evil editing yang telah dilakukan oleh Mnet diantaranya adalah: yang pertama, Lee Cheon dalam program Street Woman Fighter. Lee Cheon sendiri menjadi satu-satunya idol K-pop dalam acara Street Woman Fighter yang notabene-nya didominasi oleh penari dan koreografer profesional. Pada 1 September 2021, terdapat satu unggahan mengenai performance Lee Cheon saat tampil di Street Woman Fighter yang menjadi bahan perbincangan di komunitas online. Pembuat postingan menyoroti kemampuan menari dari mantan member ICE1 tersebut. Dalam episode 2, salah satu kontestan bernama Shimizu mengomentari kemungkinan Lee Cheon yang tak lagi menjadi center dalam acara tersebut karena ketimpangan dengan kontestan lain. Lalu, saat para kontestan memiliki misi untuk membuat koreografi yang dibuat oleh Lee Cheon justru mendapatkan cibiran dari kontestan lain. Lee Cheon sendiri memang tidak terlalu banyak mendapatkan screen time, namun sekalinya disorot, selalu ditampilkan sisi negatifnya, seperti tidak adanya peningkatan atau perkembangan. Padahal, Lee Cheon sendiri dikenal sebagai salah satu dancer terbaik di industri K-pop. Karena statusnya sebagai seorang idol berbeda dengan kontestan lainnya yang merupakan dancer profesional. Hal ini membuat eksistensinya semakin diremehkan. Yang kedua, ada beberapa peserta dari Girls Planet 999 seperti Fu Yaning, Chai Bin, Su Riki, serta Kim Jong Hyun. Beberapa peserta dari survival show terbaru Mnet pun tak lupa ya terkena evil editing. Di antaranya ada Fu Yaning yang merupakan peserta dari Chi Group yang mendapatkan evil editing di awal episode. Fu Yaning terlihat kurang suka terhadap salah satu peserta senior, yaitu Choi Yujin dari K-Group yang juga seorang member CLC.
Selain Fulyaning, ada juga Chaibing, Suriki, Kim Jae-yoon, dan yang lainnya. Chaibing dan Suriki yang sama-sama merupakan dari C Group mendapatkan evil editing berupa mistranslate yang menggiring opini buruk mengenai karakter kedua peserta tersebut, yang dinilai arogan serta kasar. Sedangkan Kim Jae-hoon mendapatkan evil editing berupa penampilan grupnya yang dibuat seakan memiliki kesalahan yang fatal saat membawakan lagu Black Mamba dari aespa, serta ekspresi para juri yang kurang mengenakan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kesalahan tim tidak terlalu fatal, serta ekspresi juri tidak separah yang diperlihatkan oleh Mnet. Selanjutnya ada Baekho dari US dalam program Produce 101 Season 2. Kang Dong-ho, atau yang lebih akrab disapa Baekho US, tampil dengan suara yang kurang stabil saat penampilan kelas. Di situ, Mnet mengulang-ulang scene saat suaranya pecah hingga 3 kali dalam episode tersebut. Banyak penggemar yang menyatakan bahwa sebenarnya kesalahan tersebut tidaklah terlihat bagi mereka. Selain itu, di tahap evaluasi konsep, Dong-ho sempat beradu argumen dengan Chung Se-won yang saat itu berada satu tim dengannya. Banyak fans menyatakan editan yang ditayangkan Mnet membuat Dong-ho terkesan memaksakan kehendaknya pada Se-won dan anggota tim lainnya. Akibatnya, banyak netizen yang merasa kurang suka dengannya dan membuat fancardnya turun serta membuatnya tidak jadi debut dalam grup 101. Yang keempat, ada Jang Juri dalam program Produce 48. Saat tampil dalam tahap evaluasi, konsep Jang Juri terpilih sebagai main vokal dalam grupnya. Saat itu, grupnya terpilih untuk menampilkan lagu Peek-a-boo milik Red Velvet. Sayangnya dalam penampilan tersebut, Jang Juri sedang dalam kondisi yang tidak baik, sehingga suaranya pecah di tengah penampilan. Mnet terus-menerus menunjukkan berbagai kesalahan yang dilakukannya di atas panggung. Mereka juga mengulang kesalahan-kesalahan tersebut berkali-kali, hingga juri merasa trauma karena hal itu. Akibatnya, ia sendiri sudah tak mau menjadi main vokal di penampilan selanjutnya, meski rekan dari satu timnya memaksanya. Menurut saya, dengan adanya evil editing memang mempengaruhi seseorang yang akhirnya menjadi penasaran dan memutuskan untuk menonton program tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa ada dampak yang dihasilkan dari evil editing tersebut. Dan dampaknya itu sangat besar sekali, bahkan dapat membuat peserta mengalami trauma. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.